Selamat berjumpa kembali, saudara-saudara yang terkasih, di kanal Forum 195. Kanal kita bersama untuk mengasihi, melayani, memuji, dan menyembah Tuhan kita, Yesus Kristus. Damai kasih Allah menyertai kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali di episode yang ke-G yang merupakan bagian terakhir edisi khusus Natal 2025. Di sini kita melihat bagaimana Tuhan memposisikan dirinya sebagai sesama kita. Dengan demikian, kita tidak memiliki alasan lagi untuk menghindari membagi kasih kepada sesama. Karena di dalam kekristenan, intisari hukum Taurat adalah hukum kasih, berupa dua buah hukum yang dikenal sebagai hukum pertama dan kedua yang terutama. Kita ulangi. Arti yang terutama adalah hukum kasih ini merupakan intisari dari 10 hukum Taurat, yaitu mengasihi Allah terlebih dahulu, yang bertujuan kita diberi kesempatan untuk mengenali Dia seperti apa sebenarnya Allah kita itu. Allah yang benar itu adalah Allah yang tidak pilih kasih atau tidak sektarian. Kasih-Nya universal, seperti Dia memberi sinar matahari dan isi alam semesta bagi semua makhluk. Dari mengenali Allah yang Maha Kasih ini dengan baik dan benar, maka kita dipastikan akan mengerti dan sama pastinya akan serta-merta menyalurkan kasih yang telah kita terima dari Allah kepada sesama. Dengan demikian, kita tidak lagi sibuk terus-menerus mengejar pahala bagi kita melalui tata ibadah atau ritual agama, melainkan cenderung menerapkan hukum kasih, karena itu adalah keinginan Allah. Marilah kita menyimak ucapan Yesus Kristus dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mulai dengan membaca dari kitab Injil Matius 25 ayat 31 sampai 46. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya
dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita lanjutkan ke Wahyu 20 ayat 1-6 tentang kerajaan 1000 tahun yang terjadi setelah kesengsaraan besar yang mengakibatkan matinya si antikristus, nabi palsu, dan kehancuran Babel besar. Sedangkan iblis sendiri dirantai selama 1000 tahun, seiring dengan berlangsungnya pemerintahan Yesus Kristus bersama Raja Daud di bumi ini. Sekali lagi saya ulangi, di bumi ini, untuk memperlihatkan kelak Yesus Kristus akan berkuasa penuh di bumi. Dan pada waktunya, di akhir segalanya, mata kita sendiri melihat bahwa Dia juga berkuasa penuh di sorga.
dua fase pemerintahan yang pasti terjadi di masa depan setelah yang pertama selesai, yaitu ketika Tuhan Yesus Kristus menaklukkan kerajaan maut dan Dia menang melalui kebangkitannya dari kematian. Dengan demikian, tuntaslah semua. Sebagaimana janji Sang Bapa bahwa semua akan ditaklukkan dan diserahkan Sang Bapa ke bawah kaki Tuhan Yesus Kristus. Kerajaan 1000 tahun ini adalah proses seleksi terakhir bagi seluruh manusia sebelum pemberontakan iblis yang ketiga kalinya. Setelah iblis dilepaskan dari penjara, setelah berakhirnya masa pemerintahan 1000 tahun, maka iblis memimpin sisa manusia yang lolos dari kesengsaraan besar yang begitu banyaknya, yang mana hidup mereka sedemikian rusak dan tinggal di luar kerajaan 1000 tahun. Iblis membawa mereka semua naik ke seluruh dataran bumi dan mengepung kemah-kemah umat Tuhan. Tetapi api yang turun dari langit menghanguskan mereka. Lalu iblis ditangkap dan bersama seluruh pengikutnya dilemparkan ke lautan api yang bernyala-nyala oleh belerang. Itulah neraka abadi. Mari kita membaca dari Wahyu 20 ayat 1 sampai 6. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan. Dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu, ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Kita lanjutkan ke Wahyu 20 ayat 7 sampai 15 tentang iblis dihukum dan hukuman berakhir. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi,
yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, umat Tuhan yang telah diselamatkan Yesus Kristus melalui bermacam kebangkitan ataupun pengangkatan akan dibawa Tuhan memasuki kerajaan 1000 tahun. Untuk mempermudah pemahaman saudara tentang akhir zaman ini, saya menyarankan agar saudara menonton video episode ke-32 sampai 48 dengan topik akhir zaman dan kitab Wahyu. Setelah iblis dihukum, setelah pemberontakannya yang ketiga kalinya, maka Yesus Kristus membawa umatnya memasuki langit baru dan bumi baru yang dipersiapkan Yesus Kristus setelah Dia naik ke sorga. Banyak pakar Kristen mengatakan ini adalah hasil restorasi langit dan bumi yang lama. Itu keliru. Dalamilah fase kenaikan Tuhan ke sorga dan apa tujuannya ke sana, serta seperti apa janjinya sebenarnya. Dikatakan di sana, Yesus Kristus akan menyiapkan tempat, dan bila telah selesai, maka Dia akan kembali untuk menjemput umatnya. Saudara dapat membacanya dari Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Dan saya berharap Anda mengulangi ayat 3 agar lebih memahaminya. Saudara juga bisa melengkapi bacaan saudara melalui kitab 2 Petrus 3 ayat 10 yang mengatakan, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus, bumi dan segalanya akan hilang lenyap. Marilah kita membaca dari kitab Wahyu 21 ayat 1 sampai 8
tentang langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Demikianlah firman Tuhan." Begitu besar dan agung Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, hai seluruh makhluk, bertekuk lututlah padanya, karena Dialah Tuhan dan Allahmu. Amin. Tuhan memberkati kita. Di dalam kerendahan hati, kami mengucapkan selamat Hari Natal 2025 dan selamat Tahun Baru 2026. Marilah kita masuk ke saat teduh sejenak.